Sonora FM News Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa di Sonora Business Insight bersama dengan saya Hans Christian. Selamat malam, apa kabarnya para sahabat Sonora yang mungkin juga tengah bergabung ya dari Bandung, Bali, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Palembang, Pontianak, dan tentunya untuk Anda juga yang mendengarkan melalui streaming di sonora.id dan juga sonora.co.id. Seperti biasa, Sonora Business Insight, Hans nggak sendirian karena malam hari ini sudah ada dua tamu spesial di studio Sonora. Ada Coach Yudi Chandra. Selamat malam Coach Yudi. Selamat malam sahabat Sonora, selamat malam Hans. Dan juga tentunya ada Kak Yesi. Selamat malam Kak Yesi. Selamat malam semuanya. Kak Yesi ini adalah seorang founder dari Peyek Nyai ya? Betul ya. Tapi sebelum nanti kita akan ngobrolin lebih jauh soal Peyek Nyai ini apa, saya mau kenalan dulu dong sama Kak Yesi. Ini sehari-harinya saat ini aktivitasnya ngapain aja sih Kak Yesi selain membangun bisnis? Ini mungkin ada kesibukan yang lainnya? Kalau saat ini sih memang lagi ngembangin bisnis yang sedang berjalan ya. Maksudnya bukan hanya produksi rempeyek aja yang tadi disebutkan. Mungkin sekarang saya lagi ada kafe juga, ada restoran. Wah, ini lagi banyak bisnis lain juga yang sebenarnya lagi digarap gitu ya. Oke, malam hari ini tapi kita spesifik mau ngomongin soal salah satu bisnis dari Kak Yesi. Ini adalah Peyek Nyai. Nah, untuk Anda yang menyaksikan dari YouTube, mungkin bisa dilihat visualnya. Ini kalau dari packagingnya udah nggak kayak peyek-peyek pada umumnya, tapi ini udah eksklusif banget, udah keren banget sahabat Sonora. Nah, kita akan gali lebih dalam tentang behind story dari Peyek Nyai ini seperti apa. Mungkin kita mau tahu dulu nih dari background story-nya, kenapa akhirnya bisa tercetus mengeluarkan sebuah produk Peyek Nyai ini. Idenya dari mana waktu itu dan ketemu pas kapan nih, dari kapan? Silahkan. Sebenarnya sih awalnya buat itu memang belum kepikiran untuk seriusin gitu ya. Jadi memang awalnya di rumah terus iseng-iseng karena memang dari dulu kan udah buat rempeyek nih. Di rumah jadi selalu ada tuh kalau misalnya di meja. Jadi jadi makanan favorit ya. Iya, terus kalau misalnya orang bertamu ke rumah dia selalu kayak minta rempeyek dong, minta rempeyek soalnya rempeyeknya enak gitu kan. Iya, terus lalu teman-teman ibu saya suka PO. Lalu saya kepikiran kenapa nggak saya jual aja seperti itu. Jadi awalnya memang buka-buka PO gitu. Oh, jadi sebenarnya tadinya hanya menghidangkan di rumah, banyak yang minta, buka PO juga ternyata laku, akhirnya diseriusin lah jadi sebuah bisnis bernama Peyek Nyai ini gitu. Benar. Ya. Waktu itu ingat nggak sih mulai dari tahun berapa nih mulai banyak orang yang cari bikin PO dong atau mulai buka-buka PO tuh waktu itu dari tahun berapa nih sebenarnya? Jadi awal buatnya itu tahun 2018. Itu kan masih di rumah kan. Jadi kita hanya order by PO. Tapi lama-lama memang meledak gitu orderannya. Dan kita kan memang awalnya hanya pakai satu pembantu rumah tangga aja dan semuanya tuh saya ngerjain juga. Tapi ketika orderannya banyak, akhirnya kan memang harus pindah. Dan pertama kali meledak orderannya itu ketika justru pas COVID. Jadi kan jadi pas itu kan semua restoran harus tutup. Betul, semua orang makan di rumah ya. Iya, jadi sebelumnya memang saya sudah ada coffee shop lah. Tapi pemerintah kan mengharuskan semuanya WFH. Iya, betul. Jadi saya nggak mau lay off satu karyawan pun gitu. Jadi apa yang saya lakukan, semua karyawannya saya suruh buat peyek gitu. Oh, menarik sekali ini dari nggak mau melay off karyawan, akhirnya dialihfungsikanlah karyawan-karyawan di coffee shop ini untuk bisa membuat peyek ini. Tapi dulu pertama kali bikin PO, apakah langsung dengan packaging seperti ini atau sebenarnya dulu awalnya kayak apa sih pertama kali buka PO ini dan sistemnya seperti apa, kemasannya seperti apa waktu itu yang diberikan? Kalau awal-awal itu memang masih yang kayak pakai mika plastik, jadi toplesan gitu. Dan sekarang karena udah banyak orderan dari luar kota, luar negeri, kalau pakai mika kan memang rentan remuk. Jadi memang saya ganti ke pouch karena lebih lebih mudah untuk di packing. Kedua lebih tidak remuk kalau dikirim ke luar kota ataupun ke luar negeri. Dan kalau misalnya yang pouch ini itu bisa masuk retail seperti modern market, seperti supermarket gitu. Iya. Ini menarik nih, akhirnya bisa mengembangkan juga bisnisnya ke lini yang lebih besar gitu ya. Waktu itu kan dimulai di tahun 2018 nih, baru akhirnya terpikirkan untuk oke deh,
mau diseriusin 2018 nih artinya mulai PO-PO ya? Iya. Mulai PO-PO dan akhirnya mulai oke deh diseriusin untuk bisa membuat peyeknya ini waktu itu di tahun berapa tuh? Nah itu justru pas COVID, kan waktu itu saya ingat banget April 2020 itu mulai COVID. Jadi semua orang kan di rumah karena PPKM ya dulu. Nah mungkin orang bosen, lalu ordernya online. Nah pada saat itu April 2020 online shop itu booming hingga 5 kali lipat. Nah booming peyeknya itu ketika COVID pas saat itu. Lalu ternyata ketika semua orang coba produknya, mereka repeat order. Jadi orderannya kan berkali-kali lipat. Lalu saya kepikiran, wah ini omsetnya bisa besar banget kan. Jadi kenapa enggak saya lanjutin aja diseriusin, lalu saya ambil sertifikat BPOM, lalu sertifikat halal. Wow, artinya ini memang sudah bukan hanya sekadar packagingnya saja yang oke, tapi juga secara sertifikasi juga sudah dilengkapi begitu ya. Coach Yudi, ini kita ngomongin soal peyek. Siapa sih yang nggak tahu soal peyek, dan kelihatannya jadi salah satu makanan favorit orang Indonesia. Betul. Dari Coach Yudi sendiri sebenarnya makanan-makanan seperti peyek ini yang sudah well known di masyarakat Indonesia diseriuskan dalam bisnis, dalam packaging, ini seperti apa Coach Yudi melihatnya? Kalau saya sih sebenarnya salah satu alasan kenapa sih saya bawa Nyai Yesi ya. Nyai Yesi jadi sini nih. Ya karena banyak yang mau nanya sama saya itu, Coach saya kalau pengen bikin bisnis itu gimana sih, ya kan? Dan itu alasannya kenapa saya bawa Yesi ke sini. Ya karena kita bisa lihat nih sebetulnya memulai bisnis itu nggak usah perlu terlalu ribet ya. Terkadang orang itu terlalu banyak wacana-wacini, mikirin ini, mikirin itu, overthinking, dan akhirnya nggak terjadi apa-apa. Nah, lihat deh, peyek Nyai dimulai dari satu pembantu. Wah, Simpel kok. Dan juga kalau kita bicara tentang peyek, kempeyek, kayaknya sesuatu yang simpel banget, tinggal digoreng gitu loh. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Udah bisa go internasional loh. Wah. So itu adalah maksud pesan saya kepada kalian semua. Yuk, kalau pengen bikin bisnis, siapa juga bisa mulai, apapun juga backgroundnya. Asal dikerjain, bukan hanya dipikirin doang. Jadi eksekusi ya, yang penting bukan hanya sekedar jadi ide. Betul, dan kalau rempeyek aja bisa laku sampai go internasional, kenapa makanan yang lain nggak bisa? Saya udah lihat kok yang waktu itu saya pernah bawa yang bikin apa? Rendang ya kan? Udah go internasional juga. Betul. Dan juga banyak juga makanan-makanan Indonesia yang sangat-sangat disukai di luar sana. Tapi pertanyaannya siapa yang mau nyeriusin? Dan itu yang penting sebenarnya. Jadi kalau pertanyaan Hans tadi nanya sama saya bahwa gimana sih tentang makanan Indonesia lainnya potensinya? Saya yakin ada kok. Yang simpelnya orang Indonesia ada di mana-mana. Betul. Dan ketika kita di luar ya, kita kangen kok makanan Indonesia yang berkualitas. Betul. Apalagi kalau di luar kangen dengan cita rasa Indonesia. Ini tinggal buka kemasan begini, simpel banget ya Coach ya. Simpel. Tinggal langsung makan dan ini juga bisa disimpan dalam waktu yang relatif cukup lebih panjang. Tapi nanti juga kita akan bahas, tadi juga sempat disinggung ada go internasional, nanti juga kita akan bahas apa sih yang membuat akhirnya peyek ini go internasional. Tapi kita harus break dulu sejenak. Untuk Anda sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Business Insight. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Terus dengarkan Sonora Network. Sonora FM News, Traffic, and Music. Selamat malam sahabat Sonora. Segmen kedua Sonora Business Insight masih hadir ya. Ini bersama dengan Peyek Nyai yang dari tadi ada di depan mata. Ini ngeliatin gambarnya aja udah tempting banget sahabat Sonora. Tapi ternyata ngomongin soal Peyek Nyai, ini tadi sempat ngobrol-ngobrol sudah ada 10 varian ya. Wah luar biasa. Dari Peyek aja punya 10 varian sahabat Sonora. Tapi sebenarnya kita mau kenalan dulu sama Kak Yesi. Nih backgroundnya, ini sekolahnya dulu ngambil jurusan apa sih di kuliah? Kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia bisnis, terutama di Peyek ini? Apakah dari background studi bisnis atau seperti apa nih? Saya dulu kuliahnya itu di UCLA, University of California. Oh, ngambil di luar. Iya, di Los Angeles gitu.
Sebenarnya sih backgroundnya itu di bisnis accounting ya, accounting ekonomi, dan sama sekali nggak ada nyambung-nyambungnya tuh sama F&B ya. Tapi memang saya tuh orangnya benar-benar suka kuliner, gitu. Jadi dulu setiap ada restoran baru pasti saya kunjungi untuk coba gitu. Terus teman-teman tuh semua kalau nanya makanan tuh selalu sama saya. Jadi emang passion saya di makanan. Jadi saya juga berpikir seandainya kalau misalnya saya punya bisnis pasti harus di F&B gitu. Nah, ya memang ya maksudnya semua bisnis kan perlu finance gitu. Jadi background saya emang sangat terpakai gitu. Dan ketika balik Jakarta, awalnya memang saya buka cafe, coffee shop. Tapi ternyata setelah menjalani produksi peyek, jualan itu memang lebih enak dibandingin kayak buka restoran sih. Lebih menyenangkan ya. Lebih menyenangkan gitu. Tapi ngomongin soal kuliah di luar negeri gitu ya, dengan gelar juga yang didapatkan juga sebagai business accounting, ini kan lumayan nih, banyak orang nggak sayang nih kuliah jauh-jauh, bisnis di luar negeri, balik-balik ke sini, emang nggak gengsi nih cuman jadi dalam tanda kutip pemilik brand peyek aja? Justru nggak sama sekali gitu. Maksudnya gini, mungkin kalau misalnya memang kita menjual dalam jumlah yang sangat dikit, marginnya paling ya berapa sih, kecil gitu kan. Peyek berapa sih? Paling kayak 30.000, 20.000 gitu kan. Tapi saya tahu end goal-nya apa gitu. Goal saya mau membuat sebuah bisnis yang bisa dikembangkan. Jadi kalau misalnya memang kita bikin bisnis harus scale up kan, itu yang akan membuat omset kita semakin besar. Ketika omset semakin besar, memang cost-nya semakin besar, tapi profitnya juga semakin besar, gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita berpikirnya seperti kayak ngeremehin, hanya peyek gitu. Tapi sekarang kalau misalnya kita lihat kayak coffee shop gitu bisa gede banget. Kenapa? Jualan biji kopi itu hanya apa? Hanya biji kopi kan, gitu. Tapi mereka bisa membesarkan, scale up, makanya omsetnya bisa besar. Contoh lain misalnya noodle instan, gitu yang kita tahu, maksudnya yang terkenal lah ya. Itu kan kayak gede banget kan omsetnya. Betul. Tapi kalau misalnya kayak belum pernah ada orang yang membuat noodle instan, mungkin dia akan bilang kayak, ngapain lu cuman jual mie gitu kan. Sekedar mie aja gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya semakin banyak orang yang bingung kenapa saya buat peyek, berarti itu semakin besar potensinya. Berarti belum ada yang kepikiran untuk membesarkan bisnis ini. Betul sekali. Gitu. Akhirnya peluang itulah yang diambil oleh kalau kata Coach Yudi, Nyai Yesi untuk bisa mengembangkan peyek ini ya. Tapi penasaran nih, bagaimana respon keluarga maupun teman-teman waktu itu ketika memutuskan untuk serius membesarkan rempeyek ini untuk bisa dieksekusi dengan lebih baik, dengan packaging yang lebih bagus. Apakah keluarga dan juga teman-teman ini mendukung atau sempat ada pertentangan waktu itu dari keluarga dan teman-teman? Kalau misalnya teman-teman itu memang banyak banget ya yang tadi seperti saya bilang, kok udah lulus dari luar negeri ngapain sih buat peyek? Kan awalnya memang saya PO. Itu kan omsetnya dikit banget gitu. Betul. Kan. Tapi kalau misalnya dari keluarga, mereka sangat mendukung gitu, karena mereka memang tahu aku tuh orangnya sangat ambisius gitu. Jadi apapun yang saya kerjakan pasti akan jadi end goal-nya tuh akan nyampe gitu. Dan mereka tahu maksudnya aku bisa punya knowledge buat membesarkan produk inilah gitu. Oke, Coach Yudi, ini kalau kita ngomongin soal peyek, tadi kita udah sempat bahas ya, kalau peyek ini sebenarnya adalah produk yang cukup sederhana gitu. Betul. Tadi juga kita belajar dari Kak Yesi yang punya background, ternyata nggak main-main sampai ke luar negeri gitu ya, menimba ilmunya, tapi kembali ke Indonesia untuk bisa membangun si peyek Nyai ini. Kalau dari Coach Yudi nih, bagaimana melihat sekarang anak-anak muda yang banyaknya sekarang apa-apa pengen langsung bikin startup? Gak mau nih bangun lagi bisnis yang ternyata pemainnya juga masih belum banyak loh. Ada peluang-peluang di makanan-makanan tradisional seperti ini. Seperti apa nih melihat orang-orang yang selama ini banyak mengenyam pendidikan di luar negeri, tapi akhirnya gengsi untuk memulai kembali bisnis di Indonesia? Saya punya pemikiran sih simple ya. Salah satu makanan yang paling mahal itu adalah makan gengsi. Betul. So, makan gengsi kelar lah Anda. Iya. Apapun juga yang terjadi, kalau kita gengsian, kita nggak bakal bisa sukses.
Karena kalau kita mau mencari harta karun, itu nggak bakal bisa di tempat yang bergengsi, nggak bisa di tempat yang bersih. Nyari harta karun ya kita harus berani ke goa, kita harus berani ke hutan atau ke suatu pulau yang belum pernah banyak penghuninya. Sama juga dengan bisnis. Kita harus find uniqueness sendiri dong, sesuatu yang berbeda dong. Kita juga harus bisa find sesuatu yang berbeda, bukan lebih bagus, tapi lebih berbeda. Dan jangan gengsi-gengsian lah. Nah, itu dari sisi saya. Nah, tapi sebenarnya kalau banyak nih anak-anak muda yang mungkin baru lulus Coach Yudi nih, kuliahnya di luar negeri gitu ya, dan mereka gimana sih Coach, aku tuh masih gengsi banget kalau misalnya harus mulai bisnis dari bawah lagi. Aku merasa pendidikannya udah bagus di luar negeri, aku juga punya modal misalnya, kenapa aku harus belajar lagi untuk membangun bisnis dari bawah gitu ya, istilahnya dari nol, dan juga melihat peluang-peluang yang kelihatannya kok diremehin sama orang. Ini bagaimana menurut Coach Yudi? Gimana tips and triknya? Buat saya sih, kalau Anda merasa bahwa ilmu Anda itu berguna ya, ya Anda bisa lakukan juga, Anda bisa aplikasikan itu. Tetapi kan banyak sekali apa yang kita pelajari di sekolah itu bukan sesuatu yang praktikal. Ya simpelnya gini aja deh. Berapa banyak sih dosen entrepreneur yang seorang entrepreneur? Kan nggak banyak sebenarnya. Sedangkan banyak juga hal-hal yang kita pelajarin di sekolah sebenarnya nggak terlalu bisa applicable di dunia nyata. Dan itulah yang kita butuhkan, pengalaman, jam terbang, networking, connection. Dan sebenarnya in real life, ya hal itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita get involved, kalau kita nyelam. Dan buat saya, sebenarnya salah satu hal yang cukup concern ya di diri saya sendiri adalah mental instan. Jadi bukan hanya bicara tentang startup, tapi kita juga bicara tentang judol. Kita juga bicara tentang bagaimana, saya pengen tuh langsung main kripto atau main segala sesuatu, investasi yang kita nggak jelas. Dan itu cukup menantang sekarang di Indonesia. Karena simpelnya gini, semua orang atau 95%, 99% orang yang belum berpengalaman, itu mau kayak cepet, mau kayak instan. Jujurnya kalau Anda tanya sama saya, Coach mau nggak sih kayak instan besok jadi tiba-tiba jadi triliuner? Ya saya juga mau gitu loh. Nggak mau ya. Jadi saya juga mau. Dan saya percaya ke orang yang kaya juga, ibaratnya sekaya-kayanya mereka, kalau bisa menggandakan penghasilan mereka 10 kali lipat secara instan, mau juga. Betul. Tapi pertanyaannya kenapa sih? Coba kalau kita pikirin, bosnya mie instan tetap bisnis mie instan. Pertanyaannya kenapa gitu? Karena ya segala sesuatu yang instan pasti ada efek samping. Simpel kok. Kita makan mie instan kebanyakan nggak bagus buat kita. Kopi instan juga gitu. Duit instan kalau main dukun juga bahaya kan. So percaya deh sama proses. Believe in the process. Nyemplung. Oke, Anda kebetulan punya privilege, orang tua Anda berada. Apapun itu. Ya apapun itu. Tetapi bukan berarti nggak bakal habis loh. Ya karena kan kalau kita bicara tentang bisnis, bahasanya apa sih? Bahasanya uang, profit, cash flow. Itu bahasanya. Betul. Saya juga melihat banyak orang di luar sana, ke luar negeri, balik, kemudian investasi, ruko di saya nggak tahu di mana gitu loh, investasi miliaran, jualannya apa? Es krim, untungnya 1 biji mungkin cuman berapa ribu rupiah. Hitung-hitungannya gimana? Nah tadi Nyai Yesi juga udah bicara kan. Maksudnya background dari Amerika adalah accounting finance. Ya hitungannya dong yang jelas. Betul. Kalau memang bisa jualan peyek dan kemudian profit marginnya lebih bagus, cash flow-nya lebih bagus, ngapain harus jualan sesuatu yang kelihatannya keren tapi nggak ada duitnya? Setuju. Simple as that sih. Kita sampai di situ dulu Coach Yudi. Nanti juga Hans masih penasaran kapan sih waktu yang tepat untuk kita scale up. Tadi kalau kita belajar dari KYC ini, dari PO akhirnya bisa mass production. Nanti juga kita akan belajar nih kapan waktu yang tepat untuk scale up nih sahabat Sonora. Tapi kita harus break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora 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 FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Sonora FM News, Traffic and Music, Sonora Business Insight masih hadir ya, menemani Anda di segmen ketiga bersama dengan Coach Yudi dan juga Kak Yesi. Dan tentunya ini untuk Anda sahabat Sonora yang ingin bertanya ataupun berkomentar boleh ya. Sampaikan di 0812 112 9200 atau Anda juga bisa berkomentar secara langsung di YouTube Sonora FM 92 Jakarta. Karena kita juga sedang live streaming. Ini ada Alvin ya, selamat malam. Apa kabarnya? Ini katanya keren, peyek nyai katanya ya. Ada Ibu Nenti juga, ini sudah hadir malam hari ini. Apa kabar Bu Nenti? Dan juga tadi sebelum break kita ada sempat ngomongin soal scale up nih. Dan ngomongin soal peyek nyai dimulai dari satu orang karyawan bantu goreng gitu ya. Lalu di masa pandemi sempat memperbantungkan karyawan-karyawan di coffee shop untuk goreng peyek juga. Sekarang udah ada berapa karyawan nih? Sekarang sih udah 20 lebih ya. Wow, lumayan ya, dari 1 jadi 20 nih. Iya. Angka yang cukup lumayan nih berkembangnya. Gimana akhirnya Kak Yesi waktu itu memutuskan untuk butuh tenaga tambahan nih, dan apa yang Kak Yesi lakukan sehari-hari sama karyawan ini? Karena kalau kita ngomongin soal peyek, ini juga masih digoreng manual ya? Iya. Masih digoreng manual, gimana supaya kualitasnya ini tetap sama, dijaga, dan akhirnya customer pun bisa mendapatkan peyeknya yang tetap stabil kualitasnya? Iya. Jadi memang awal-awal bikin kan satu karyawan. Terus kenapa saya bisa nambah karyawan? Karena saya perhitungkan dari demand-nya. Gitu kan, karena kita masih manual awal-awal, jadi memang butuh banyak karyawan. Kalau dulu kan semua saya yang kerjakan sama satu pembantu itu. Jadi dari marketing, dari semuanya, dari tawar-tawarin ke orang itu masih saya gitu. Dan saya sadar kalau misalnya seorang yang mau jadi bos gitu ya, kayak maksudnya apakah kamu mau jadi pengusaha, itu kita nggak bisa selalu mengerjakan apa yang karyawan kita bisa kerjakan gitu. Jadi harus mentalnya itu harus percaya sama orang, harus bisa delegasi ke karyawan. Delegasi. Iya, jadi yang dulunya saya yang terima-terimain orderan, kan waktunya bakal habis di situ. Betul. Sedangkan saya seharusnya lebih berpikir untuk gimana nih cara next step untuk mengembangkannya lagi gitu. Karena kalau misalnya memang demand-nya sudah banyak, sudah laku dan kompetitor lihat, itu kan maksudnya bisa diselip gitu. Iya. Jadi kalau misalnya memang kita sudah berani jualan, kita nggak boleh lama-lama untuk scale up-nya gitu. Tapi bagaimana memaintain 20 orang ini agar bisa punya visi dan juga tetap menjaga kualitas peyeknya ini agar tetap good condition nyampe di tangan customer nih? Oke, jadi kalau saya itu saya selalu dekat sama karyawan. Jadi saya bukan tipe yang diktator, maksudnya nyuruh-nyuruh dia gitu. Jadi saya selalu jelasin goal saya apa nih, dream saya apa. Misalnya saya tahun depan pokoknya saya harus punya toko oleh-oleh sendiri. Atau misalnya tahun ini saya harus masuk minimal Jabodetabek semua retail supermarket gitu. Saya harus kasih tahu karyawan saya, jadi satu mindset dengan saya gitu. Jadi kalau misalnya saya nemu karyawan yang memang nggak satu mindset sama saya, itu ya berarti kan nggak sejalan. Iya, betul. Nah untuk manage itu ya saya delegasi juga. Jadi kayak misalnya contoh produksi, peyek itu kan memang kualitasnya bergantung sama human hands gitu ya. Maksudnya karena manual, orang itu ada moodnya. Contoh misalnya kadang bisa capek, kadang bisa mungkin lagi banyak pikiran di rumah gitu ya. Iya. Nah, untuk gimana cara bisa jaga kualitasnya, kita harus selalu ada quality control gitu. Jadi
setiap hari memang harus ada orang yang kita delegasikan untuk quality control sih. Quality Gitu. control itu menjadi penting ya. Iya. Dan mungkin ada motivasi-motivasi khusus nggak sih sebenarnya yang KYC lakukan sama karyawan ketika mereka mungkin itu ya lagi bad mood gitu, lagi Iya. banyak pikiran, apa yang biasa dilakukan nih? Ya biasanya sih maksudnya saya selalu kalau misalnya saya mengarahkan mereka, saya lebih ke memberi motivasi gitu. Saya selalu bilang sama mereka, kalian itu jangan jadi kayak robot. Maksudnya orang kan memang harus berkembang. Iya. Jadi kalau misalnya memang diajarin apa, jangan kayak nggak ogah-ogahan gitu. Justru itu kesempatan mereka untuk belajar hal baru. Maksudnya saya bilang sama mereka nggak selamanya akan kerja sama saya. Iya. Saya juga bilang dulu saya kerja sama orang loh awalnya, tapi sekarang saya bisa punya bisnis. Kenapa? Karena dulu saya belajar sama orang lain. Nah sekarang kesempatan kalian untuk belajar sama saya. Gitu. Karena nanti akan ada waktunya mereka untuk bisa juga membangun mimpi mereka begitu ya. Benar. Nah, Coach Yudi, tadi juga kita ada sempat ngomongin soal scale up. Scale nih. up, Nah, oke. ini yang penting mungkin udah ketemu nih kira-kira singkatnya kapan waktu yang tepat untuk orang memutuskan untuk scale up. Oke, kalau saya sih ngelihat ini dari 3 poros ya. Yang pertama marketing, Ya. kedua manajemen, dan hal yang ketiga adalah dari permodalan. Cuman banyak orang berkata bahwa, oh coach kapan sih saya waktunya yang tepat buat scale up. Buat saya bukannya, kadang-kadang orang bilang gini, oh saya punya modal nih, yuk kita buka toko lebih gede yuk. Ya. Atau kita buka pabrik lebih gede, atau apapun juga gitu. Atau kita hire orang yuk lebih banyak, dan lain-lain. Bukan. Buat saya ingat bahasa bisnis itu cuan. Cuan. Itu uang. Ya. Uang. As simple as that. Ya. Marketing Anda cukup, Anda punya banyak lebih demand, jauh lebih banyak daripada apa yang Anda mampu tanggapin sekarang, saatnya scale up. Oh, Tapi ingat juga. Walaupun udah rame sekali, Anda juga harus berpikir loh, manajemen Anda kayak gimana? Iya. Manajemen Anda kayak gimana nih? Kalau Anda hire orang, kebanyakan juga, dan ternyata orang tersebut malahan membuat bisnis Anda jelek, marketing Anda jelek, jualan Anda jadi produksinya jadi terlalu banyak variasi, ya jangan dulu juga gitu loh. Jangan iseng-iseng, oh saya pengen market luar negeri nih, atau saya pengen buka toko di tempat lain nih, karena banyak yang minta contohnya, atau banyak yang tolong dong saya pengen buka franchise di tempat ini, atau apapun itu ya. Saya nggak bicara tentang rempeyek aja ya. Tapi orang yang nggak siap, manajemen Anda nggak siap, ya kelar juga Anda. Betul. Bahaya juga gitu. Dan hal ketiga, ya Anda harus ada modalnya. Ada pilihan. Bisa jadi, oke, banyak yang minta. Tapi pertanyaannya, mau nggak mereka modalin? Kita ada nggak modal kita sendiri? Iya. Atau jangan-jangan kita kalau kita pun ada yang nawarin modal, itu aturan mainnya gimana tuh, ya kan? Apalagi ada orang percaya, oke dapat janji-janji, coach buka di sini udah pasti untung, udah pasti cuan. Ya kita harus lakukan research lah yang bener, ya kan? Jangan modal pinjol, ya kan? Hati-hati banget deh. Intinya permodalan juga Anda harus siapin hitung-hitungannya jelas. Kontrol keuangan Anda yang bagus. Setelah 3 hal itu, kalau Anda manajemen Anda udah siap, marketing Anda siap, di mana Anda kalau buka udah pasti laku dalam arti kata, dan kemudian people Anda juga udah siap, dan modal Anda udah siap, ya monggo di scale up. 3 hal penting ini ya. Simpelnya sih gitu. Management and permodalan. Ini yang penting ya. Oke, Coach Yudi, kita harus break dulu sejenak kayak sih. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Business Insight. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Dengarkan Sonora Network. Sonora FM News, Traffic and Music, Sonora Business Insight segmen terakhir. Ini masih hadir bersama dengan Coach Yudi dan juga Kak Yesi, juga bersama dengan produknya. Ini ada peyek nyai. Kali ini Hans pegang, ini ada rempeyek kacang tanah nih sahabat Sonora. Tapi ternyata variannya banyak. Ini ada 10 varian yang bisa Anda jumpai. Ini ada apa aja sih Kak Yesi varian-variannya? Kita ada 10 varian. Rempeyek kacang tanah, rempeyek udang rebon, kedelai hitam, kacang hijau, teri Medan, cabai rawit. Terus kita juga ada kacang mede. Terus yang paling unik mungkin kacang almond ya, belum pernah dibuat rempeyek kan sebelumnya. Iya. Biasanya kacang almond ini ketemunya di coklat gitu ya. Ini ketemunya di rempeyek ya. Tapi untuk Kak Yesi sendiri ini katanya ada juga beberapa produk yang bisa dijumpai di retail-retail di Indonesia. Ini varian apa aja nih yang bisa dijumpai di retail ini? Yang sudah masuk modern market retail itu baru 6 varian, yaitu kacang tanah, teri Medan, teri cabai rawit, kedelai hitam, dan kacang hijau. Tapi kalau misalnya tadi kan variannya banyak ya, dan juga unik-unik nih. Kalau misalnya mau beli yang 10 varian tadi nih, biasanya bisa ketemu di mana sih atau bisa dibeli di mana? Karena ini ada sahabat Sonora juga, ada Rexly katanya nanyain mau order peyeknya, tapi ini bingung mau order di mana. Mungkin bisa kemana nih Kak Yesi? Mungkin bisa ke Instagram gitu ya, banyak infonya juga, atau di Google aja peyek nyai, PEYEK spasi NYAI. Peyek nyai ya. Ya, terus mungkin ada di toko oren, toko ijo juga.
Kita udah di mana-mana sih, mungkin bisa di Google aja. Bisa di Google aja ya. Dan ini kalau boleh tahu dikirimnya dari daerah mana nih? Dari Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan. Iya. Jadi kalau yang mau sehari nyampe juga ini bisa ya, pakai Bisa, toko-toko online bisa. ini ya. Dari Tangerang Selatan. Jadi yang Jakarta ini masih bisa nih kalau mau pakai yang same day ya. Tapi Coach Yudi, ini kalau Coach Yudi mana nih favoritnya? Kalau Coach Yudi dari Peyek ini? Kalau saya mungkin favorit saya kacang almond ya. Kacang almond. Iya, karena salah satu alasannya karena almond itu bukan kacang untuk kaum mendang-mending Betul, ya. betul, betul. Tapi kalau kita lihat salah satu hal yang menarik ya, ini kebetulan saya juga pegang Peyek kedelai hitam ya. Iya. Nah ini menarik nih kalau kita lihat bahwa kedelai hitam dibuat Peyek, kacang almond dibuat Peyek. Dan hal-hal itu yang membuat orang itu jadi ngeh gitu. Dalam arti kata ini bukan pempek biasa loh. Iya. Kan? Karena ya kalau kita mau sukses dalam hidup untuk buat produk ya apapun itu, lebih baik tampil sedikit berbeda daripada tampil sedikit lebih bagus. Dan kita lihat bahwa kedelai hitam atau kacang almond itu kan produk yang unusual ya sebenarnya. Maksudnya nggak pernah dibuat nih, ya kan? Kok pempek makanan rakyat pakai kacang almond? Berapa duit tuh kacang almond ya kan? Betul. Apalagi kalau pakai kacang almond, kacang macadamia atau apapun itu mahal banget kan. Betul. Nah, di situ akan menarik perhatian. Belum tentu sih semua beli kacang almond, tetapi kan yang paling penting menarik perhatiannya itu. Setidaknya orang ngelihat, penasaran loh. Ya udah yuk kita kepoin yuk Peyek Nyai. Dan banyak dari Anda UMKM yang lupa faktor virality seperti itu. Lupa. Gimana sih caranya kita bisa bikin sesuatu makanan yang sepertinya kayaknya sederhana jadi wow? Salah satunya ya packaging. Packagingnya juga keren banget kan? Betul. Packaging. Setuju ya. Ini udah eye catchy banget ya. Eye-catchy. Kalau lihat di supermarket kita pengen dibeli rasanya. Dan apa lagi? Tuh lihat ada IG, ada FB-nya. Oh, bisa langsung cari informasi lengkapnya juga di sini ya. UMKM, ayo tolong yang belum buat sosmed, yang belum go digital, insaf. Harus melek digital ya. Iya, Peyek aja udah go digital Iya. ya kan? Udah go sonora juga. Betul. Tuh, ayo. Masa kalah produk-produk lain ya? Ya. Jadi harus berani untuk melek digital, harus berani juga mengeluarkan ide-ide yang baru dan tentunya bisa berinovasi juga seperti ini ya. Dan satu hal yang pasti sih kalau bingung ya boleh kontak Coach Yudi Chandra. Boleh banget dong tentunya ya. Bisa DM aja nanti di Instagram ya Coach ya. Tapi yang di sana juga menarik tuh ada cabai rawit kelihatannya. Nah yang cabai rawit ini kan biasanya orang yang suka-suka pedes nih. Ini peyeknya udah include pedes atau gimana nih? Atau cuman ada rasa-rasa cabai aja atau memang udah pedes nih peyek yang satu ini? Kalau kita memang pakai bahan bakunya tuh yang asli ya. Jadi ini beneran cabai asli gitu. Kita keringkan lalu dibuat sama adonan. Iya. Jadi bukan pedes yang buatan tapi memang asli dari cabainya itu sendiri ya. Oke, ini juga ada yang penasaran sama susah nggak sih masukin ke retail? Mungkin ada tipsnya nih bagi para UMKM yang pengen juga masukin ke retail. Biasa itu kalau misalnya mau masuk retail memang mereka akan melihat apakah produk ini tuh akan menguntungkan retailnya sendiri. Jadi kalau bisa sebelum kalian ke retail itu harus membuat demand dulu di masyarakat. Iya. Karena mereka akan searching juga kan dari online pertama, terus ya dari semuanya sih, dari segala aspeknya. Jadi pastikan dulu kalau bisa sudah ada demand-nya dulu, baru kita approach ke retail-retail untuk bisa masukin produk kita ke sana gitu ya. Nah ini juga ada yang penasaran nih, katanya Peyek Nyai enak nih, sukses katanya untuk Peyek Nyai. Dan juga ini sudah masuk retail mana saja, di supermarket besar juga sudah bisa ditemui ya? Sudah. Udah bisa ditemui, tinggal dicari aja. Nih kalau cari packagingnya kurang lebih kayak gini sahabat Sonora. Nanti dicari aja. Tapi juga yang jadi penasaran nih, mungkin boleh dong di-spill ini harganya bisa dibeli dari range harga berapa nih? Kita kan memang banyak ukuran, tapi mungkin yang pouch seperti ini itu dari 32.500 hingga 35.500. Tapi kita range harganya kalau misalnya dari murah, kita kan masih ada yang toples Mika juga. Oh, yang tradisional ya? Iya, yang tradisional. Hingga yang toples tabung besar. Iya. Itu harganya dari 28.000 hingga
250.000. Tinggal disesuaikan nih sahabat Iya. Sonora butuhnya yang mana. Iya. Buat nyetok di rumah, buat ngasih orang kan gini juga udah kece banget ya buat ngasih ke orang untuk hampers gitu ya. Nanti mendekati Desember mungkin anti mainstream ya hampersnya rempeyek. Tapi juga nih untuk sahabat Sonora yang mungkin masih mau tahu soal promo, info terbaru, ini bisa cek-cek di mana nih? Bisa follow aja Instagramnya Peyek Nyai @PEYEKNYAI Peyek Nyai. Peyek Nyai. Atau mungkin ke website-nya juga www.peyeknyai.com. Nah di website ini bisa order juga kah? Bisa ada infonya juga. Bisa di ada situ. infonya juga. Tinggal dicari aja di sana sahabat Sonora. Siapa tahu nih Anda ketemu varian favorit Anda, langsung aja di order di sana ya. Coach Yudi, mungkin closing statement apa nih yang perlu sahabat Sonora tahu juga mengenai bisnis tradisional seperti ini yang akhirnya bisa go internasional? Jadi kalau buat saya tadi dari pelajaran yang kita ambil ya, nomor satu ya, nggak usah gengsi. Ya. Ya, itu penting banget. Yeah. Ya, dan segala sesuatu itu dimulai dari kecil. Ya anak kan juga dimulai dari bayi kan, nggak mungkin langsung besar kan. Bisnis juga gitu loh. Dan segala sesuatu ada prosesnya. Dan hal ketiga, kita tahu bahwa Peyek Nyai itu dimulai 2017 dan meledak di tahun 2020. Ya itu juga suatu pelajaran bahwa segala sesuatu itu bukan hanya tentang usaha, tetapi juga tentang timing dan keberuntungan. Jadi teruslah ikhtiar, berdoa, dan berusaha. Itu sih pelajarannya. Wah, itu menarik sekali sahabat Sonora. Tentunya pas, ini juga tepat di pukul 21. Waktunya kita harus berakhir. Hans udah nggak sabar pengen nyobain rempeyek-rempeyek ini sahabat Sonora. Terima kasih Coach Yudi, terima kasih Kak Yesi untuk waktunya di malam hari ini. Kita ketemu lagi di Sonora Business Insight tentunya dengan beragam perbincangan menarik lainnya dan juga beragam narasumber menarik lainnya. Untuk Anda terima kasih sudah bergabung. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Have a great day sahabat Sonora. Bye.